perintah Tuhan ya Pak ya? Perintah Tuhan untuk mengorbankan nyawanya Pak ya. Iya. Kalau kita jadi Nabi Ibrahim ya apa-apa itu kan? Iya, pasti kita akan protes. Iya, saya sih yang lain apa gitu ya? Gue udah susah payah dapetin anak ini. Iya. Ya, yang kita dengar ceritanya kan Nabi Ibrahim bisa punya Nabi Ismail itu setelah umur dia bukan usia yang masih muda lagi. Udah tua gitu. Sedangkan dia harus mau mengorbankan. Bayangkan gitu. Seorang Nabi saja itu di tesnya itu nggak main-main gitu. Ya kita kan nggak usah lah sampai mengorbankan anak sendiri gitu kan. Biar itu kelasnya Nabi gitu yang mendapatkan cobaan seperti itu, ujian seperti itu. Nah, tetapi di sini saya melihat seorang Nabi saja ya, ketika dia mendapatkan perintah untuk mengorbankan anaknya, dia juga masih mikir-mikir gitu. Sampai dia merasa sudah siap gitu untuk melakukan hal itu semua. Tetap pikir panjang gitu. Iya, tetapi itu kan berproses gitu. Iya, ada godaannya juga kalau nggak salah. Ada godaannya juga. Nggak salah ada iblis tiba-tiba. Benar. Kamu ya, menyamar gitu kan. Benar. Ngasih tahu katanya, ih, kok anak kamu mau disembelih sih gitu. Iya, benar. Itu salah itu katanya. Iya. Nah, di sini kan seorang nabi saja itu bisa gundah gulana gitu. Akibat perintah Tuhan itu yang secara akal sehat ya. Ini sepertinya bertentangan gitu. Masa Tuhan yang Maha Penyayang nyuruh saya mengorbankan anak saya dengan cara sembelih lagi. Dengan cara sembelih lagi. Iya. Nah, terus yang saya lihat gitu dari peristiwa itu bahwa yang namanya kita ingin melepaskan kemelekatan itu, Bung, butuh upaya. Betul. Jadi nggak bisa gitu tiba-tiba gitu. Wah, pas kita dapat perintah, menyembelih anak langsung kita tarik anak kita sembelih gitu. Ya. Dan nggak ada ujian sih. Nggak ada ujian sama sekali gitu kan. Nah, di sini seorang nabi saja itu berperang dengan dirinya gitu untuk menjalani perintah Tuhan. Nah, di sini bisa kita tiru gitu. Bahwa seorang nabi saja itu harus berupaya dengan keras gitu untuk menjalani perintah Tuhan. Ya apalagi kita gitu sebagai manusia biasa gitu. Ketika kita ingin melepaskan kemelekatan kita, ya kita juga harus berupaya dengan keras gitu. Jangan sampai kita kalah dengan nafsu. Inilah momentumnya gitu, Bung. Bahwa ketika hari Raya Idul Adha ini kita harus memetik suatu pembelajaran bahwa ketika kita ingin mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, memang butuh upaya. Betul. Bukannya kita jadi pasrah ya? Bukan kita pasrah gitu kan, ya pokoknya terima beres lah gitu. Iya gitu ya, kita udahlah gimana aja. Benar. Terus kita ini aja. Kita bilang ya, yang bisa mengorbankan anaknya cuma Nabi doang. Gue makomnya belum gitu kan. Nah di sini kadang itu membatasi diri kita. Betul. Ya. Kita tidak melihat itu sebagai pembelajaran. Hanya itu ranah Nabi Ibrahim, bukan ranah kita. Gitu. Iya, betul. Ya, kan? Padahal yang namanya ini sejarah itu harus ada pembelajaran yang bisa kita petik. Mereka kan hanya manusia biasa juga, meskipun seorang nabi. Dia masih makan kambing juga gitu. Iya, makan nasi juga. Makan nasi juga. Ya, gitu. Ada nasi mau di nasi. Nggak tahu. Kayaknya kambing sih ya, benar. Makanan daging. Gitu. Benar. Karena mereka masih manusia biasa, berarti bisa kita tiru. Ya mungkin ujiannya berbeda. Betul. Nah, tapi jangan sampai itu menjadi ajang kita untuk excuse bahwa yang namanya cobaan Tuhan yang berat itu hanya ranahnya para nabi saja. Nah di sini Gung yang kadang kita akhirnya tidak berupaya untuk bersiap-siap ya, menyikapi ujian kehidupan itu. Karena manusia selama kehidupannya di dunia pasti diuji. Ada yang diuji dengan kesenangan, ada yang diuji dengan kemiskinan. Dua-duanya adalah ujian. Jangan kita berpikir bahwa ujian itu hanya ketika kita miskin saja. Merasa paling berat kalau miskin. Nah, benar.
Kata siapa? Padahal ada yang lebih berat lagi katanya. Itu ujian kesenangan. Iya, ujian kesenangan itu yang membuat kita sering lupa. Iya, sering nggak lulus lah gitu. Benar. Kalau yang miskin kan kita lulus gitu sabar. Iya gitu, benar. ya. Hanya cukup sabar. Iya. Tetapi kalau ujian kesenangan, waduh. Harus sadar gitu. Iya, itu kita bisa ini kalah sebelum berperang. Iya. Karena ujiannya sangat berat gitu. Karena kalau kita memiliki kekayaan, segala jenis maksiat itu bisa kita lakukan, Bung. Betul. Lebih luas lagi. Benar, lebih luas lagi. Tapi kalau hanya ujian kemiskinan, boro-boro kita mau melakukan maksiat ya, mau buat makannya susah gitu kan. Nah itu fokusnya satu sebenarnya. Itu benar-benar sesuatu yang patut kita syukuri sebenarnya. Kalau kita diuji dengan kemiskinan. Nah parahnya kalau kita diuji dengan kemiskinan, kita masih gagal juga. Berarti udah kita gagal di dunia, gagal juga di akhirat. Nah ini jadi masalahnya. Nah ini kan yang harus kita sadari gitu, bahwa segala kehidupan di dunia itu hanya sekedar ujian. Makanya dengan momentum Hari Raya Idul Adha ini, Bung, ini adalah tempat di mana kita bisa melakukan introspeksi diri kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni Sama-sama atas penjelasannya dan sharing-sharingnya tentang Idul Adha ya Pak Doni. Iya. Mudah-mudahan kita bisa nyate. Masa nyate ya? Lupa sama yang tadi ya. Tidak begitu, nonton dulu ya baru nyate gitu ya. Siap. Baik. Terima kasih. Kalau misalnya Anda bertanyakan silahkan langsung cek link deskripsi, semuanya sudah ada di sana. Ada juga WA dan Telegram untuk ikut dan gabung ke Beyond Education Podcast, dan ada juga untuk melihat artikelnya di Beyond Education Podcast blogspot.com ya, ada di situ di link deskripsi. Dan ada juga yang mau bertanya, mau berkomentar, silahkan langsung aja di situ. Baik, sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.